Hey guys, tadi lagi di tengah IG Live bareng my friend Pastor Timothy Oroh dan entah kenapa setelah 1 jam di cut off. So I don't know apakah ada time limit atau enggak. Tapi ini sambungan dari tadi kita udah ngobrol sejam. Maaf keputus, don't know what happened. Tapi harusnya Timmy join lagi sebentar lagi. Hope you guys are doing okay. Kita tunggu Timmy sebentar ya. Tim, where are you? Mana si Timmy? Nah, Tim, ayo request. Ditunggu nih sama teman-teman. You there, bro? Tinggal request to join. Bisa nggak? Tinggal request to go live. Bisa. Untuk teman-teman yang nanya, dari tadi saya sama Pastor Timothy Oroh lagi bahas tentang crucifixion and resurrection. Nah, where? Yeah, I'm trying to invite him. Sebentar ya, Timmy. Coba gue invite. Here we go. Thanks, Mike. Tim, waiting for you. Nah, apa yang terjadi? Sorry banget. Ya, Itu di oke, blok by the way, atau apa? ya, gue udah bilang sih di story gue, minta maaf banget yang kayak tiba-tiba ke cut off gitu. Tadi yang dari account gue, gue ini Kenapa ya? hal yang Ada baru time buat limit? gue. Ada Iya, time limit? ternyata gue tahu sih ada time limit, cuman gue bener-bener gak nyadar. Maksudnya kayak seru banget obrolan kita. Gue tuh tetap kayak, sebenarnya gue mikir kayak 1 jam, 1 jam, 1 jam. Bahkan kan sebenarnya kita berencana kurang dari 1 jam. Cuman kayak gue belakangan agak apa? Gue belakangan carried away gitu kan. Kayak wah gila ini diskusinya jadi udah kayak bukan. Jadi gue lupa ada audiensnya gitu tau gak lo. Jadi gue kayak cuman mau ngobrol sama lu doang gitu. Lupa banget. Epic. Oke, so tadi mau lanjut nggak? Nggak apa-apa nih, lanjut di sini nih. Lanjut aja, lanjut aja. Ya, Gitu. let Gue me udah know what bilang, you wanna do. Hah? sorry kenapa? Udah bilang apa? Nggak, gue udah bilang ke yang di apa di account gue gitu. Maksudnya kayak kita lanjutnya di accountnya Kenny Go gitu. Right, great. Gitu. Ngomong soal relationship tadi. Mm-mm. Iya. Iya, pantas lagi hot-hotnya juga padahal. Ya gitu maksudnya. Ya kan, aduh, padahal itu kayak menurut gue orang perlu denger banget tau nggak lo? Kayak yang tadi lu bilang kayak stop stop sama game Agama. agama ini nih, heeh. Kayak balik ke Hmm. relationship. Nah, anyway kalau misalnya kayak kita mau ulang lagi kita revisit lagi topik kita ya, resurrection sama Hmm. crucifixion sama resurrection. Itu sih, itu kayak mengembalikan hubungan lagi kan, Ya. gitu, mengembalikan lagi hubungan antara manusia sama Tuhan. Nah, kalau misalnya emang kita menghidupi, bicara soal being practical ya, tadi, kalau misalnya kayak emang kita menghidupi, kita kayak ingat, kita tahu bahwa, oh iya emang gue sekarang udah dipulihkan hubungannya sama Tuhan, kenapa gue nggak pulihkan hubungan gue sama orang lain? Kenapa gue nggak coba apa ya
make a better relationship dengan orang lain gitu. Kenapa? Ya karena gue yang tadinya nggak layak untuk dipulihkan relationship-nya, dipulihkan sama Tuhan. Sekarang gue punya akses lagi sama Tuhan. Kenapa gue tutup akses sama orang lain kalau Tuhan tuh buka akses sama gue? Ya kurang lebih kayak gitu tuh. Kalau gue boleh nambahin statement lu yang ini, eh, kan gue udah pulih sama Tuhan nih, kenapa Hmm. enggak gue pulih sama orang lain gitu? Well, honestly speaking, dalam dalam perjanjian baru itu bukan sebuah suggestion sih, itu adalah perintah untuk kita. It's a Bahkan command. bukan option ya. Maksudnya kayak harus, lu tuh Nope. harus gini. Ya, Nice. ya. Nice. It's a command. Ya. Kalau di perjanjian itu Musa listnya banyak gitu ya. Kalau di perjanjian Yesus Hmm. itu cuma itu. Ya, benar. I made right with Benar. you, gue mengasihi lo. Jadi komennya adalah lo mengasihi orang lain sama seperti aku Ya. mengasihi kamu. Iya, it's not a suggestion. Kalau lo ikut Dari Tuhan, sisi, berarti lo sign up untuk ngelakuin itu gitu. ya, Ya, pertanyaan lagi nih kan buat lo. Gue nggak tahu maksudnya kayak ekspektasi gue jawabannya rohani, maksudnya bukan karena so rohani, cuman secara hmm. psikologis kayaknya gue atau enggak mungkin teman-teman yang lagi denger ini tahu jawabannya, secara psikologis, secara sosial gitu. Eh, tapi secara kayak spiritual gitu, yang membuat orang tuh nggak bisa love each other itu apa ya kan? Ya oke, maksudnya apakah brokenness atau apa, ya kan? Kalau misalnya emang kayak kita tahu kayak we already receive so much love gitu. Kalau kita tahu ya, ini orang-orang yang emang datang Jumat Agung, datang Paskah gitu loh, gitu. Yang rajin datang apa hari Minggu, tapi kok masih pahit juga, masih susah juga mengasihi orang. Kita nggak usah ngomongin mengampuni deh, Hmm. kayak mengasihi, kayak being available gitu. Dan jujur aja, ya you know me, gua pun bukan orang yang mudah untuk kayak being available gitu. Nah itu Ya, gimana ya kan? uh, gue ada ayatnya sih. Ini powerful banget nih ayatnya nih Hmm. untuk kita semua nih. Uh, tak kenal maka tak sayang. Lu tau gak? Gue tuh udah kayak, oke, ini kayaknya mau buka ayat apa nih? Right. Itu But ayat that's ya? the truth. Iya, iya, iya. But that's the Makanya harus truth. kenal. Benar, benar, Karena benar. orang-orang yang gue nggak suka, ya, orang-orang yang gue gampang ngejudge adalah orang-orang yang gue nggak kenal, ya nggak? Wow, Makanya benar. sosial media sama Instagram itu tuh gampang banget tuh lu komen sama jelekin orang-orang yang lu nggak kenal gitu. Iya, iya. Tapi kalau lu kenal dan lu ngerti the story, lu ngerti kenapa dia lakukan itu, suddenly compassion lu bertambah Iya. gitu. Sometimes gue takut kenal orang. Nah, there are itu some dia. people there are some people, dalam kayak ini kayak Hmm. gue nggak suka sama dia, boleh nggak gue terus nggak suka sama dia aja gitu. Tapi Iya, iya. once lu ngerti dia datang dari mana, kenapa dia seperti itu, sometimes you cannot help it, tapi punya compassion untuk orang kayak gitu. Iya. So Eh, we don't know, we don't love because memang kita nggak kenal. iya. For me, Ke, is that simple. iya, iya. Dan Tuhan mengenal setiap kita. Makanya Tuhan sendiri nggak cepet, you know, kayak dosa, 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 dosa. Makanya Yesus waktu dia bilang, dia ngelihat orang-orang itu, ini kayak domba-domba yang nggak punya gembala. Iya, That's benar, amazing ya. benar. Yang Itu yang orang gue ngaco suka, karena nggak punya gembala. ya. Kenapa dari semua gospel, gue personally suka banget, gue paling suka Yohanes dari 4 gospel karena apa? Conversational banget gitu. Di situ tuh kelihatan banget bahwa eh, Yesus tuh Tuhan yang mau mengenal gitu loh. Ya, Dan ya. itu Yohanes itu tentang itu. Yes. ah Yesus dan itu itu Tuhan. itu Ya, indah banget buat gue, itu powerful banget buat gue. Gue selalu ya, bilang ya. em, dia tuh bukan Tuhan yang asik di atas. Itu tuh kayak salah satu kalimat yang paling lumayan sering gue omongin kalau ada di mimbar gitu. Tuhan tuh Ya, bukan Tuhan yang asik di atas gitu. Makanya ya. kayak tadi lu bilang soal relationship, bener sih karena maksudnya jujur aja kalau boleh
share ya, lo tau lah, maksudnya it's not easy buat gue bahkan atau mungkin buat teman-teman yang lagi denger juga untuk kayak being relational, you know, ya kan, Hmm, gitu. Tapi ya. setiap kali gue kembali ke Yohanes, setiap kali gue lihat, gak tau ya, kisah perempuan Samaria tuh buat gue, mungkin buat beberapa orang-orang Kristen yang paling mereka ingat, rema yang paling mendalam buat mereka di kisah perempuan Samaria itu di Yohanes 4 itu adalah yang apa, menyembah dalam roh kebenaran gitu-gitu. Tapi buat gua itu tuh simply the whole event, tau gak lo? Cuman ngebayangin bagaimana Tuhan tuh mau take time untuk nungguin, ya kan, kalau misalnya lo ingat kejadiannya kan bahkan Tuhan tuh kayak strategically nungguin gitu kan. Tuhan Yesus Nggak hanya itu strategically doang. nungguin. Kalau lihat Iya, petanya dia kayak reroute gitu perjalanan kan. Yesus Nah, itu iya sih gitu perjalanan kan, betul. itu rute yang sangat tidak efisien. Iya, bener. Bener banget. Bener banget. Iya, makanya yang gue suka banget, eh iya sih, relationship tanpa, sebenarnya bisa aja kalau tadi lu bilang soal tunjuk-tunjuk-tunjuk itu, bisa aja. Dua, dua hal pilihannya. Tuhan Yesus bisa tunjuk untuk condemn, atau Tuhan Yesus bisa tunjuk untuk pulihin. Ya Tapi loh, tetap tunjuk, tapi dia nggak mau. statement dia di atas kayu salib Hmm, was beautiful. Dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka mereka tidak nggak tahu tahu. apa yang mereka lakukan. Lu, They don't know. iya, They just don't know. Gitu. Jadi iya, itu yang gue kadang, kalau gue inget itu ya. That's how Tuhan tuh ngeliat kita. Gitu. Tuhan ngeliat kita nggak kayak, lu bego, lu goblok, lu gitu ya, dasar iya, idealis. Nah, Tuhan lihat kita kayak, aduh, these kids, they don't know what they're doing. iya. Ya Lu nggak? Lu kan sekarang si L udah umur berapa tuh? Ya kan? bener banget Kayak, sih. Kayak, ini anak. aduh, tapi nggak apa-apa, dia nggak ngerti gitu. Nah, can you Iya, imagine kalau saudara, teman, saudara, kita nih, semua nih, melakukan kesalahan, yang lu iya, bayangin Tuhan lihat kita tuh ngomong apa, gitu. iya, Ah, benar-benar. lagi, gagal lagi, capek deh. Enggak, Tuhan kadang lihat kita-kita dan teman-teman kita, eh, they just don't know what they're doing. Iya, Kalau mereka tahu, if only they know. iya. Lo baca ini apa? Ini kan apa? Strange Kingdom kan? Nah, Itu, ada di meja, gue belum mulai baca. nah, nanti ya, lo kalau baca Strange Kingdom ya, ada satu ada satu statementnya Ken Costa. Itu gue bener-bener gue stop lama banget di line itu. Jadi dia bilang waktu eh, Tuhan Yesus bilang apa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tuh si Ken Hmm, Costa bilang ada indikasi, ini indikasi ya, hmm. ada indikasi bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh lagi bilang kayak gini, Bapak apa ampunilah mereka karena mereka lagi lakukan apa yang terbaik yang mereka pikir mereka bisa lakukan. Ya, ya, Wah, ya. gue pas denger Masuk, itu ya, iya, masuk. karena selama ini kayak kita kalau baca itu bahasa bahasa Indonesianya bukan cuma bahasa Indonesia sih, bahasa Inggrisnya juga benar-benar kayak gitu kan. They don't know what they do gitu. Cuman ternyata kalau digali lagi di buku itu digali lagi, ternyata ada unsur itu tuh kan. Ada indikasi bahwa sebenarnya Yesus lagi bilang they are doing what they know best Hmm, gitu. Jadi ya, kayak cara berpikirnya tuh emang emang tinggi banget istilahnya. Bukan cuman hmm, kayak mereka seolah-olah kan kalau ngomong they don't know what they do, itu kan kayak mereka seolah-olah kayak headless chicken gitu kan. Cuman kayak, hmm. tapi saat kita ngelihat implikasi apa indikasinya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus juga lagi ngomong they are doing what they are doing the best they can do, itu artinya kayak kayak compassionnya tuh jadi keluar banget gitu kan. Kayak Tuhan Ya, Yesus bilang, aduh guys, aduh eh, sayang banget ya kalian gini, tapi it's okay. Karena cuman hmm. ini yang kalian tahu, and I can deal Right, with it. It's okay for right, me. I'll die for you anyway gitu. right, right. Dan buat gua crucifixion ya itu apa eh, dalam ya, multi-layered ya. Iya, Yang Tuhan lakukan dengan satu perbuatan jadi itu bisa
bisa dibahas nonstop. One of the key things kalau kita bahas soal relationship adalah, ini pertanyaan yang selalu gue tanya, kalau gue sering bicara, gue pasti bilang, would you trust somebody yang memberikan hidupnya buat lu? Ya. You know, mau nggak gitu. Salib itu selalu invitation untuk kita percaya sama dia. Gitu. Ya. That's how much yang dia lakukan untuk kita semua. Gitu. Jadi it's an invitation untuk trust. Ya. Salah satunya ya, kalau kita ngomong soal relationship. Kalau menurut lo, kenapa? Ini bahkan orang Kristen ya, gue nggak ngomongin yang belum percaya. Menurut lo kenapa ada orang yang menolak invitation itu ke gereja? Ngerti kan? Banyak Ngerti lah kan? ya. Banyak lah ya. makanya. Iya. I mean, buat mayoritas yang ini dari pengalaman, memang lagi nggak butuh. Memang nggak butuh. You know, life's good dan lagi on top of the world ya. Life's good, so ya udah. Mereka memang lagi nggak nyari gitu. Atau menolak invitation seperti tadi yang gue. Ya. Ada kemungkinan nggak orang yang lagi baik-baik aja gitu hidupnya, yang lagi on the top of the world gitu istilahnya, tapi mau terima invitation? Menurut lo pasti ada, maksudnya kayak kira-kira yang bikin mereka bisa terima? Gue nggak mengkotak-kotakan siapa atau kapan bisa menerima gitu ya. Gue akan ingat seorang Dr. A.R. Bernard ya, satu statement dia dulu yang masih gue ingat sampai sekarang, waktu dia bicara adalah tugas kita bukan make the gospel accessible ya, tapi to make it available buat mereka. You know, jadi orang bisa datang dalam situasi circumstance apa aja ya, contoh lah ya, kayak siapa tuh orang muda yang kaya dalam firman Tuhan. Yang datang ke Yesus. I mean, he's on top of the world and he is seeking. Sayangnya dia nggak bisa terima jawaban yang dia dapat aja gitu kan. Tapi dia seeking, dia mencari sesuatu. Mungkin dia udah bosen kali, ya kan? Dia mencari sesuatu gitu. Jadi siapapun kapanpun bisa mencari. Dan selama kita make it available buat mereka, gue sih nggak mau judge siapa yang ready, siapa yang nggak ready gitu. Ada aja orang yang lagi fine-fine aja cari Tuhan, ada orang yang perlu dalam krisis untuk cari Tuhan, ya. Tapi kadang dalam krisis nggak tahu carinya Tuhannya atau cari jalan keluarnya, gue nggak tahu deh gitu ya. Cari escape-nya gitu, gue nggak tahu. But Tuhan pakai semuanya. Tuhan pakai semuanya. Menurut gue. Seru, Tim? Iya, nggak bisa selesai, tau nggak? Ini udah hampir setengah jam lagi nih. Apa kita buka? Udah 23 menit. Yang bener loh. Oh wow. Kenapa buka apa? Should we turn on the comments? Atau gimana? Boleh deh, coba ya. Lu mau? Beneran nih? Oke teman-teman. Boleh. Kita buka comments dan pertanyaan. Dealnya adalah ya seperti biasa, ini garing banget, tapi gue jawab yang gampang, Timmy nggak jawab yang susah. Gue bisa jawab yang susah dengan gue balikin ke Kenny. There you go. Silakan bertanya, berkomen, atau Timmy masih mau namain sesuatu yang gue miss. Hey, Ines, my favorite type force. Yes, untuk teman-teman yang nggak tahu. Dia bilang my favorite type 4. Untuk teman-teman yang nggak tahu, saya dan Timmy dua-duanya Enneagram number 4. Kita yang paling langka di bumi. Yes. Nah, We're so humble. Kan? We're so humble. Kita orang paling humble di dunia. Apa itu? Nggak ada? Gue nggak dapet. Ini nih. Tadi kan bicara soal iman. Dari sanya.vp. Tadi kan bicara soal iman. Menurut Pastor menanggapi soal beberapa hamba Tuhan yang beriman
mengenai COVID ini gimana? Ada beberapa hamba Tuhan saling menyerang soal iman karena kasus COVID ini. Itu loh yang kayak ngapain ada online? Kayak nggak ada iman aja gitu kali ya mungkin ya. Nah, menanggapinya tuh bagaimana gitu. Boleh nggak bahas itu? Iya ya. Kita stick ke topik yuk. Iya. Oh, by the way ya, karena ini kan kayaknya account lu nih kan. Jadi Oh mungkin gitu ya? ada, iya nggak sih? Gimana Iya ya? kan? Nggak jadi Gue maksudnya. nggak dapet pertanyaan loh. Nah, ini nih kayak si Ruby kan nanya, what was the discussion again? Ya kan? Gitu Ruby, karena kita kan udah 1,5 jam. udah karena apa kalau di gua Stop, kan Rub. emang ada kan mereka tahu ininya emang tahu 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 topiknya gitu loh. Gitu. Jadi Betul. teman-teman yang lagi dengerin gua sama Kenny sudah 1,5 jam bahas tentang resurrection, tentang crucifixion and resurrection, gitu. Tapi Yes. bukan dari sisi teori ya, gitu. Landasan biblikanya, landasan teologinya pasti ada, tapi kita lebih tertarik untuk eh, mendiskusikan gimana crucifixion sama resurrection itu tuh beneran bisa jadi bagian dari kehidupan kita, bukan cuman Ya. kayak kita pelajarin apa ya istilahnya teori-teorinya lah, gitu. Cuman kita Dan lebih tertarik gimana caranya supaya crucifixion sama resurrection itu tuh beneran jadi bagian dari kita gitu. dan untuk yang nggak tahu, ini adalah part 2 dari seriesnya Timmy. Dia mulai kemarin ngajar, hari ini dengan saya, besok dengan Monita. Monita Tahalia Hal ya, gitu. ya besok. So make sure kalian jangan miss, bukan di channel gue, tapi di IG-nya Timmy ya. So ya, Nih nggak ada yang mau nanya? ada nih. Ini oh Asli, kayaknya gue nggak dapet. kok bisa sih? Nih ada Oh ada di pertanyaan. komen ya, maaf, gue baru lihat. Yes, 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 yes. Oh oke deh. Nah ini nih, pastor dulu di sekolah Katolik diajarkan baca nggak lo kan? Ya, ya, ya. Gitu. Kalau keselamatan itu ada juga di luar gereja. Hmm. So kepercayaan lain bisa trust Jesus and still doing their religion. Hmm. That's a tough Gimana Ken? question. Gimana, Tim? Kan tough question itu. Gue bisa jawab. Silakan. Silahkan Kenny. Gitu. Itu cara gue jawabnya. Oke oke oke. Sebenarnya lo tahu Gimana ya? jawabannya dan gue juga tahu jawabannya. How we contextualize it aja di Ya, depan cara 8 ngomongnya aja harus di hati-hati. depan 87 orang ini. Um, Look, yaudah, gue ngomong deh. Ya. Apa saya nggak tahu apa yang diajarkan di tempat-tempat lain ya. Apa? eh, Once again, Yesus nggak datang untuk bikin agama, ya. Dan kita diselamatkan bukan karena agama, tapi kita diselamatkan karena menaruh iman kepercayaan kita dalam Kristus, dalam Yesus. So that's a statement yang akan gue ngomong, oke? Sisanya saya persilakan Roh Kudus untuk bicara dengan Anda. Beneran, I feel for you, I pray. Tapi buat gue dari dulu gue nggak pernah berusaha bikin orang jadi anggota gereja. Ya, sama siapapun gue bicara, gue nggak pernah berusaha untuk bikin orang berubah jadi anggota gereja. Yang fokus gue selalu adalah untuk orang itu kenal Yesus itu siapa, gitu. Karena keselamatan di dalam Yesus. That's my answer. Next question. Ya. Setuju nggak, Tim? Nggak tahu. Setuju nggak? Setuju Siapa banget. tahu. Gue rasa dengan kita ingat kalau Tuhan Yesus bilang akulah pintu, ya kan? Gue rasa itu kayak cukup untuk menjawab sih kan pertanyaan-pertanyaan Ya. kalau misalnya kayak teman-teman tadi jawab kayak gitu. Hmm. Yang penting kalian ketemu pintunya, ya kan? Biarkan pintu itu yang memperkenalkan ada apa di belakang pintu itu. Ya. Hey, gue pengen jawab Iren Kusuma 98 nih. Mana sih? Irene or Iren, gue nggak tahu. I know Oh, Iren. Hai the one Irene, apa kabar? who is struggling with depression itu? Ya, how to Oke, deal with terus? that? Oke, hey Irene atau Iren, FYI ya, FYI, 4 tahun lalu, saya didiagnose dengan depression juga.
So yang kalian lihat ini nih kamera Kenny, ya. You don't know the everyday Kenny yang seperti teman-teman saya kenal. Saya ada season di mana saya deal dengan depression juga. And I love Jesus, okay. Tapi saya harus deal dengan my humanity. Uh, apa? Yang saya lakukan, saya ke professional counseling, saya ketemu psikolog, ya, saya ketemu counselor, dan saya dibantu oleh mereka supaya saya punya jiwa yang sehat. Okay. So I believe all doctors, all counselors, semua orang yang dibantu yang ada untuk bantu manusia itu kepanjangan tangan Tuhan. Yeah. So if I were you and you're struggling with depression, go get help. Cerita sama teman-teman yang sayang sama kamu, yang mengasihi kamu. Cari komunitas yang sehat. Jangan isolate yourself, tapi justru cari connect dengan orang yang bisa dipercaya. Ya. Dan sayangnya orang bisa dipercaya lewat trial and error. Ada orang yang nggak bisa dipercaya dan kita find out-nya too late, tapi ada juga orang yang bisa dipercaya. Jadi cari komunitas yang tepat, and you can love Jesus and still deal dengan semua isu kemanusiaan kita juga. Gitu. So be encouraged, get help, be open, cari komunitas yang sehat, and get professional help kalau memang perlu. Okay, I've been there, I understand, dan bisa kok dibantu. Okay, God bless you. Timmy mau nambahin? I don't know. No, good. Oh, great. Yang mana lagi nih? Ini kali ya, gue sih mau jawab Ferdi_Marpaung. Sorry, Tim, sebelum kita lanjut, setelah live ini selesai, videonya akan lu save di IG lu dulu. Is that right? Gue nggak tahu, gue gaptek. Kayaknya bisa. Gue yang tadi sih udah langsung gue tadi pencet save gitu. Jadi yang ini Yaudah. sih kayak. Jadi teman-teman yang mau lihat bisa ke akunnya Timothy Oro untuk lihat pembicaraan kita selama sejam terakhir tadi. And then gue juga akan save yang ini untuk kelanjutannya, ya. So kalau kalian mau lihat pembicaraan kita dan catch up, please go to Timothy's account, bisa lihat pembicaraan sama 1 jam, lalu bisa nyambung ke account yang ini. Oke, cool. Anyway, yuk lanjut. Ya, Ferdi_Marpaung dapat nggak, Ken? Sulit banget buat saya pribadi lepas dari logika. Sampai keadaan sekarang hancurin arogansi saya. Kira-kira gimana baiknya kita bisa percaya penuh dan tutup pintu logikanya? Ini Freddy, my friend, I've been struggling and I sometimes still struggling with this. Terutama di part bisa percaya penuh. Benar, gue pastor, gue khotbah, gue mengajak jemaat untuk punya kepercayaan yang penuh. Gue punya khotbah-khotbah tentang kepercayaan yang penuh, tapi when life hits you, when reality come to you, orang kayak gue nih susah banget untuk percaya penuh. So I feel you. Gimana baiknya kita bisa percaya penuh? Kalau dari gue, nanti mungkin Kenny bisa nambahin ya. Kalau dari gue, itu dia, gue tuh susah banget bisa percaya penuh. Kalau gue sih, gue kembali ke akarnya, ke background gue, karena gue ini dari dulu tuh kayak berjuang sendiri gitu. Berjuang sendiri, jadi akhirnya tuh gue nggak terbiasa sama help. Gitu. Gue nggak terbiasa sama konsep help, gue nggak terbiasa minta tolong sama orang, gue nggak terbiasa dan nggak dibiasain untuk pinjem duit gitu. Ini bukan masalah pinjem uang besar loh, even 500 perak itu tuh sebaiknya kalau bisa nggak pinjem misalnya gitu. Gue terbiasa untuk hidup sendiri gitu, kayak berjuang sendiri. Itu yang akhirnya bikin gue tuh jadi susah percaya penuh. Susah melepas gitu. Kalau yang gue lakukan supaya gue bisa percaya penuh, ini pasti sama Tuhan ya. Gue kembali ke relationship sih, Ken. Tapi ini agak-agak apa ya? Gue nggak tahu, mungkin Ferdi bisa praktekkan. Tapi gue nggak punya jawaban yang logik banget gitu. Mungkin Kenny punya, tapi kalau dari cerita gue pribadi, akhirnya gue bisa percaya penuh karena gue memutuskan
untuk menyerahkan itu sama Tuhan. Kedengarannya absurd emang. Prakteknya adalah pagi-pagi, kalau gue saat teduh gitu, gue bilang, Tuhan, gue susah percaya sama lo. Ajar gue buat percaya sama Tuhan hari ini. Gitu. Nanti Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus akan pimpin, contoh, setelah gue berdoa, siang-siang ada kasus di mana kayak, ini harusnya bisa percaya sama Tuhan, tapi kayak gue nggak mau percaya sama Tuhan, gue mau beresin ini sendiri. Terus nanti Roh Kudus bilang, Tim, kan tadi pagi udah bilang, katanya mau diserahin. Coba deh, let it go, gitu. Coba mundur, coba bilang stop sebentar, coba berdoa, nanti lu akan lihat apa yang bisa gue kerjain. Sekali lagi kedengarannya absurd ya Ken ya, gitu. Dan maaf banget kalau gue nggak punya kayak 5 langkah untuk membuat kita bisa percaya, tapi gue rasa itu adalah jawaban yang paling tepat buat gue, karena itu tuh nge-break logika, bro. Dengan kayak gue dituntun sama Roh Kudus untuk kayak, oke, lu mau percaya, percaya. Nggak ada logika, gue nggak kasih lu logika, gue nggak kasih lu 5 steps. Get down on your knees and declare that you will learn to trust me. Itu gue rasa percaya. Kalau mau ngomongin percaya ya, kalau misalnya kayak kita percaya dengan 5 steps atau ada apa, gue rasa itu bukan percaya, kayak logika. Setelah kita melakukan poin A, kita melakukan poin B, poin C, kelak kita pasti jadi orang yang percaya penuh. Gue rasa enggak, itu ada risknya gitu loh, percaya penuh. Sama kayak Petrus, turun ke laut, di laut, dia kan nggak ada logikanya tuh. Gitu. Gimana Ken? Kalau lu kan selalu bisa kayak menjelaskan dengan lebih itu my life Enggak lah. story sih, my personal. Tapi Itu my yeah, personal that's story awesome. sih, agak susah emang, personal banget, absurd And banget. like I said, Tuhan Sorry. deal dengan setiap orang beda-beda. Dan Tuhan Iya, akan deal dengan Ferdi berbeda juga. Cuma saya mau kasih Ferdi satu pemikiran ya. Satu pemikiran aja. Apa namanya? Waktu Yesus ada di bumi, ya, dan dia memanggil murid-muridnya, Ferdi harus ngerti bahwa mereka semua belum percaya dia itu Tuhan. Oke? Mereka nggak percaya. Tapi Yesus ajak mereka ikut. Jadi ini pemikiran buat Ferdi aja. Lu bisa ikut tanpa percaya dulu loh. Do you know that? Mereka ikut Yesus, mereka nurut apa yang dia suruh, ya. Mereka lakuin apa yang dia suruh. And as they go along lama-lama, mereka mulai convince dan yakin dan percaya. Murid-murid Yesus nggak langsung percaya, FYI. Mereka masih kayak cuma tertarik gitu nih, orang siapa ya? Dan bangsa Israel ya, sebanyak tokoh-tokoh dalam Alkitab udah ngelihat mujizat depan mata pun masih nggak percaya. Ya, so buat gua, my challenge to Ferdi, my invitation to Ferdi, bukan challenge, maaf, adalah Ferdi, kalau misalkan apa namanya mau explore lebih lagi ya, follow first, coba deh gitu. Apa namanya, dengarkan apa yang Yesus ajarkan gitu. Karena you'll be surprised untuk tahu bahwa mayoritas it makes sense. Jadi jangan tutup pintu logika buat gue sih. Use it. Karena kamu punya gift mungkin gitu. Mungkin kamu punya gift untuk discover things. Karena orang yang pakai logikanya banyak itu punya kemampuan untuk menjelaskan nanti di depannya gitu. Jadi buat gue, kalau Ferdi serius nih ya, belajar lebih giat lagi dibanding orang-orang lain gitu. Baca journals tentang eyewitness accounts tentang Yesus, cari tahu sejarah, research, go online gitu ya. Dengar dari berbagai macam pendapat sebanyak mungkin, jangan cuma 2 atau 3 doang, but go study sampai logikamu dipuaskan menurut gue ya. And gue yakin saat lu follow dan lu pelajari, telusuri, somehow ya gue berdoa supaya lu menemukan conviction gitu. Bahwa this is the real thing. Setiap orang punya level conviction yang beda-beda. Ada orang yang sekali lihat langsung percaya, ada orang yang butuh waktu. Look, Yesus sama Thomas deh, ingat nggak? Waktu Yesus bangkit, ada cerita semua murid percaya, sampai Thomas yang kayak, gue nggak percaya sampai gue taruh tangan gue dalam lubang yang ada di tangannya Yesus gitu. Pas itu baru dia percaya gitu. Nah, I mean, buat gue, God has no problem dengan orang-orang yang menggunakan logikanya. Yesus nggak bilang, gimana sih Thomas?
Lu masih aja pakai logika gitu ya. Goodbye. Nggak begitu. Dia masih menjadi murid Yesus. Dan Yesus totally fine dengan itu. So at that level, di level manapun, you can follow Jesus. So that's my answer. Kepanjangan nanti. Ya. Apa lagi nih? Nggak tahu lu coba lihat kalau gua sih tertarik ini nih eh, pertanyaannya Marisa F Tampu Bolon. Sama, gue pas lihat Yang juga. Ya, ya kan? ya, ya. Gitu. There are some Mm-mm. people I know. He is a person who does not believe in God, but his career, work, and ways of building relationships are very good around him. Mm. Why is it like that? Did God bless him? Kenny, It's did like God that. bless him? That's the thing. It's like that because the person is wise. Ya, karena Tuhan menciptakan langit, surga, bumi, semua ini dengan principles. Oke. Jadi cara operasional Tuhan dengan manusia itu bukan kayak genie in a bottle gitu ya. Di mana I bless you so your relationships are good. No, dia memberikan Adam tanggung jawab untuk cultivate taman gitu, untuk develop civilization dan society di sekeliling dia gitu. Jadi fair game untuk manusia. Lu mau berhasil atau enggak, it's up to you gitu. Tentu ada special perks ya untuk bangsa Israel di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama berkat Tuhan itu definisinya dalam bentuk ekonomi dan military strength gitu. Itu Perjanjian Lama. Ya, Tapi di Perjanjian Baru, let me read this. Gue boleh baca ayat nggak, Tim? Boleh nggak? gue ini lagi buka ayat tau nggak? Oh, So, baiklah. go ahead. Jadi Ya. untuk Marisa, di Perjanjian Baru, Yesus memberikan definisi berkat. Jadi kadang tuh orang kayak, berkat tuh uang, berkat tuh karir yang bagus, berkat itu perlindungan, kesehatan. All that is good ya. Tapi ini mungkin agak controversial gue ngomong gini. Tapi gue mau kutip aja. Eh, Definisi berkat di Perjanjian Baru itu sebenarnya di Matius 5 gitu. Nah, gue tahu terjemahan bahasa Indonesia itu berbahagialah, berbahagialah gitu. Lu juga, Sama, Tim? sama. Serius lo, bro? Oh my Serius, serius goodness. banget. Tapi This is like kayaknya beda ayat nih. Kayaknya the beda number ayat. 4 frequency. Oke. Tapi Matius pasal kelima ya. Bahasa Inggrisnya itu the Beatitudes gitu. Di khotbah Yesus di bukit. Dan di Perjanjian Baru di terjemahan bahasa Indonesia itu berbahagia. Tapi di bahasa Inggris itu blessed. Blessed. Orang yang diberkati. Definisi orang diberkati Matius 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lu baca sendiri ya, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Tapi gue bikin listnya nih. I'll tell you the list. Oke. Kalau gue list aja nih. Berkat itu adalah yang punya kerajaan surga, yang dihibur, yang akan memiliki bumi, yang akan dipuaskan, yang beroleh kemurahan, yang melihat Allah, yang disebut anak-anak Allah, yang empunya kerajaan surga, dan yang upahnya besar di surga. So, semua berkat yang dialami itu terlepas dari keadaan ekonomi, relationship, or health. Makanya Rasul Paulus bilang dalam segala situasi, ya, I can do all things. Itu bukan soal gue punya superpower untuk bikin apa aja, tapi basically dia bilang, hey, gue kurang, atau cukup, atau berkelebihan, I'm fine. Itu blessed. Gitu. Jadi, a person does well in life, ya, buat gua itu terlepas dari oh no, kepancing nih Tim. Apa? Kepancing nih. Terlepas dari sekedar yang disebut berkat gitu. The real Preach. blessing is damai sejahtera, sukacita, fulfillment ini dalam hidup gitu. Jadi dua orang yang punya karir yang bagus, pekerjaan bagus, relationship yang bagus, gitu ya. Tapi yang tahu dia diberkati atau enggak cuma dia sendiri sama Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, fulfillment. Ya. Itu sih. Ya. Deg-degan jawabnya.
Good. Mudah-mudahan membantu ya Marisa. Dalam Alkitab percaya penuh itu nggak pernah sejalan sama logika manusia. Bener nggak, Ken? Nggak bener. Lanjut. Kalau gue tambahin dikit ya. Pertama betul nggak benar. Eh, Kalau menurut gue, kenapa nggak benar? Karena itu juga sebenarnya lo yang percaya penuh, yang Tuhan maksud, yang Tuhan minta, itu tuh sebenarnya logik. Cuman itu tuh logiknya Tuhan, bukan logiknya kita. That's the thing, Hmm. gitu. Yang nggak sejalan sama logika kita bukan berarti di opposite-nya itu adalah non-logical, gitu. Bisa jadi Hmm. itu adalah logiknya Tuhan, di mana itu jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu logical atau enggak, gue percaya logical, gitu. Yep. Karena Tuhan kan Yep. bukan Tuhan yang kayak apa emotion spree gitu kan, kayak Right. gue mau ini, aduh lucu ya lucu, enggak, Ya. Tuhan kan enggak kayak gitu kan, gitu. Tuhan is Jadi a God of order and principle. ah Ya. Hmm. betul. Dan karena Ya. ada There is order, logic principle, untuk ada semua yang integrity, dilakukan ada logiknya. Ya. true. Itu tuh ada Setuju. logiknya. Cuman buat kita kenapa seolah-olah jadi kayak illogical, itu bukan karena Tuhan gak logik, bukan karena Ya. perintah-perintahnya, itu tuh bukan karena gak logik. Cuman karena it's on a higher level of logic menurut gua. Bener Gitu. banget. Jadi not necessarily illogical, simply higher Gue logic aja jadi, buat kita manusia. ini jawaban number 4 banget tau gak lo? Gue jadi inget apa Apa? tau gak? Gue jadi inget Apa? Interstellar. Yang mana dulu nih? Di scene terakhir yang di dalam ruangan yang didesain sama alien itu loh, yang dari Oh, ya orang-orang di ya masa ya ya. depan, yang Ya mereka ya ada ya. dimensi yang lebih dibanding yang itu. Saya kira-kira kayak Ya, gitulah. ya, Kalau mau ngerti apa benar. yang kita maksud tadi, nonton Interstellar. Ya, nanti kita akan bikin Beneran. lu mau nggak bikin kayak kayak gini lagi tapi misalnya kayak eh, bicara apa discuss tentang Interstellar gitu tapi kayak nggak ya, udah Wah, lupain aja maaf. Nggak ini kayak pembicaraan kita kalau ngopi soalnya. iya iya iya. Iya, sorry ya teman-teman ya. Jadi gua sama Sorry Ken IG ini nggak Live guys. Kita jadi lanjut ini kita sendiri nggak nanti. bermaksud untuk kayak jadi kayak oh teacher of the crowds Enggak, gitu enggak. nggak kayak ini kita lagi ngobrol-ngobrol aja ya. Tapi Tim, sorry ya, ini jadi keterusan nih. Cuma gue memang suka frustrasi itu sih. Hmm. Kayak kadang ya karena kita Enneagram nomor 4. Sorry teman-teman ngomong Enneagram. Eh, Kadang kalau nonton film gitu ya atau nonton sesuatu, lu kan nyari sesuatu kan ya. Betul. Kayak nyari perspektif Meaning Kristen, pasti. perspektif Kristiani tentang ini dari Oh mana, ya, seperti apa gitu. betul. Dan sometimes dengan beberapa orang tertentu gue akan start the discussion sih. Dan sometimes ada hal-hal yang I wish gue bisa bahas Mau di nggak? Mau nggak? public. Mau nggak? Mau nggak? Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ya tim lu yang jago bikin gini-ginian lah. Ya, Gue ya, ikut aja. jangan dong. You lead the way. Nanti, nanti coba ya kita realisasikan. Ada yang mau Apalagi nih jawab lagi kan? nggak nih? Pengen lagi nggak nih? Lu pilih Kenapa? deh. Pilih ini pada kirim api ngebakar-ngebakar semua nih. Gue jadi Iya. takut. Ini kayak menarik nih. Hmm. Sanya.vp lagi. Eh, ke apa? Dapat nggak loh? Tapi agak-agak bawah sih. Pastor salah Lu nggak sih bacain deh. punya hubungan? Pastor salah nggak sih punya Oh, I hubungan see dengan it. Tuhan itu santai? Dapat kan? Ya. Banyak banyak karena ini menurut gue ini bagus banget nih. Banyak banget yang bilang kita harus bangun jam doa, harus bla bla bla, harus ini harus itu, padahal hubungan kan nggak harus kaku, apalagi hubungan dengan Tuhan. Siapa mau jawab duluan? Lu atau gue yang jawab duluan? Gue jawab duluan ya. Mungkin jawaban kita beda nih yang ini. Kayaknya beda nih. Tapi kayaknya gue tahu ini apa. Nah itu dia. Nah ini gue rasa the beauty of our God sih kan. Kayak Hmm. dengan spektrumnya dia yang luas banget gitu. Ini dari gue dulu ya. Karena kayaknya gue tahu view lu nih. Dan nggak Boleh. salah. Coba ya kita tes ya. Kalau dari gue, Sanya, betul hubungan jangan kaku. Tapi kita nggak boleh lupa Tuhan itu Tuhan. Salah satu dari title-nya dia yang banyak banget itu adalah raja gitu. Jadi kalau kita datang menghadap raja itu pasti harus disiplin, ada rasa hormat, ada waktu gitu. Dan memang benar, nah gue nggak tahu ya, tebakan gue ini mungkin versi lo nih. Eh,
Tapi saat kita melihat Yesus sebagai apa sahabat gitu, dan itu nggak sama sekali nggak salah gitu. Makanya menurut gua untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini, jawaban gue selalu semuanya gitu. Jadi bukan kayak eh, gua nggak rekomen berhubungan sama Tuhan tuh cuman yang casual. Gua juga nggak rekomen cuman yang formal gitu. Menurut gua, karena Tuhan itu semuanya, Tuhan itu raja, Tuhan itu teman, Tuhan itu bapa, dengan semua spektrum title-nya dia, menurut gua kita harus datang ke hadapan dia in any way. Kalau lu lagi kacau, nggak usah sok-sokan rapi. Lu kacau aja kayak lu lagi ngomong ke bokap lu. Tapi saat lu merasa perlu propose sesuatu, perlu request sesuatu, datanglah ke hadapan raja. Kalau misalnya kayak lu lagi ngopi, terus lu lagi dapet pewahyuan, atau lu lagi kayak ngeliat pasangan berantem di depan lu, ngobrol lah sebagai teman sama Tuhan. Gue rasa itu kayak jangan dikotakan, bukan karena mau free, tapi karena Tuhan itu juga spektrumnya luas banget. Gitu, title ya maksud gue dengan spektrum itu. Gitu. Ayo Ken. Gue setuju dengan apa yang Timmy ngomong, karena kita harus ingat ya, Tuhan Bapa kita, dan dia juga Raja. Tapi kalau ada angle-nya gue, kalau ada angle-nya gue, adalah gue selalu melihat gini, yang selalu initiate relationship itu Tuhan. Oke. Gue selalu melihat gitu, bahwa Tuhan itu dia inisiator. Dan kita ini respon terhadap dia. Ya. Jadi gue akan respon sesuai dengan bagaimana Tuhan reveal dirinya ke gue. Ah, so Oke. good. Betul. Jadi gini, Betul. jadi ya, dan dalam hidup kita ada musim-musim yang beda-beda gitu. Contoh gitu ya, waktu Yesus datang ke Petrus gitu, suruh Petrus bilang tebarkan jalamu gitu. Petrus kayak, ya orang siapa nih? Just another normal guy gitu. Dan kalian kalau baca ceritanya, in 1 minute Petrus langsung, oh my gosh, ini Tuhan, dia terus hungkur gitu. Which respon itu apa? Sangat appropriate, ya nggak? Yeah. Tapi yang menginitiate setiap kali dia respon adalah Tuhan sendiri, gitu. Jadi kalau Tuhan datang ke gua sebagai bapak, gua akan respon sebagai anak. Ya, Akan betul. ada saat di mana Tuhan reveal, Kenny, I am powerful, I am your king. Di situ gua akan tersungkur menyembah, gitu. Ngerti nggak? Tapi again, kalau buat gue pribadi, 80-90% of the time sekarang ini kita mengalami dia sebagai apa? Sesuai dengan Yesus ajarkan kita. Kalau you doa, Bapa kami yang di surga. Gitu. For now. Itu yang pertama ya. Soal kaku nggak kakunya. Kedua, yang soal disiplin jam doa dan bla 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 gitu ya. Gue akan kembalikan ini kepada relationship nih. Oke, Tim, bentar lagi abis nih. 7 menit. Wah, gawat banget nih Dalam sih kita. dalam 2 relationship, jam oke. loh kan. You know, growing up, hal yang gue paling suka melihat kedua orang tua gue, my parents, puji Tuhan gue punya keluarga orang tua yang utuh gitu ya. Satu hal yang favorit adalah melihat kebiasaan papa mama gue, bokap nyokap gue, itu ngobrol setiap pagi. Sebelum kerja, sebelum kantor, mereka duduk sarapan ngobrol bareng. Gitu. Tanya deh sama mereka, itu disiplin bukan? So good, Atau betul. sesuatu over the years mereka bangun dan mereka sadar bahwa ini sesuatu yang bisa kita pertahankan nih. Gitu. Ya. So, and jujur, gue pribadi nggak punya sih waktu set, nggak ada. Gue benar-benar nggak ada. So, untuk teman-teman yang nggak mau ngundang gue lagi, nggak mau temenan sama gue karena gue sesat, now you know, gue nggak ada jam saat teduh. Sometimes gue baca Alkitab seminggu sekali, ya. So, FYI aja. Gue baca saat gue pengen, dan gue dalamin dan gue pelajarin. It's been that way for many years, ya. Jadi gue sama Tuhan nggak ada ritual yang kayak gituan. But I pray all the time. Gue selalu minta tuntunan Roh Kudus untuk melihat segala sesuatu dari perspektifnya dia sebisa mungkin selama gue inget gitu. I'm just being human and normal. Dan ternyata Tuhan bisa work dengan orang seperti gue juga gitu. So buat gue, be yourself ya. Kalau emang harus disiplin ya. Setiap kita beda-beda. Kita ini bukan gini. Oh man, 5 more minutes. Pertumbuhan kekristenan kita jangan punya mindset pabrik.
manufacturing, ya. Kalau pabrik tuh semua tuh harus sama bentuknya, ada template-nya. Makanya firman Tuhan pakai banyak analogi pertanian. Kita ini bertumbuh, musimnya beda-beda, tanahnya beda-beda, harus disiram ya. Jadi kita bukan pabrik, semuanya satu dunia sama gitu. No, tergantung. Lu pohon apel, lu anggur, ya, lu jambu gitu. Tapi yang penting semua apa? Dapat makan. Oke, dapat sinar matahari, tertanam gitu. Itu penting. So itu sih dari gua. 5 more minutes, Tim. Ya, well, what can we do in 5 minutes kan? Ini pertanyaannya juga kayak dalam-dalam gitu semuanya. Udah deh, I think we Teman-teman, call kalian it lebih night. rohani Udah 2 jam. daripada kita, luar biasa. Kenapa? Udah 2 jam, weh. Iya nih, kita udah 2 jam loh by the way teman-teman. Eh, Gimana nih kan? Ini kayaknya beberapa apa pertanyaan yang tersisa ini berat nih untuk dijawab kayak pendek-pendek Udah. gitu. Sorry teman-teman, kita close aja ya next time ya. Timmy, Iya, you ya. end it. Oke. Gimana mau Kenapa selesai gue gimana? yang ini this is your house man, this is your account. Oh iya iya. So gimana? Do we end it? Say goodbye. Teman-teman, tune in besok jam 8 ya. Timmy ada sesi yang ketiganya bakal sama serunya juga. Atau lebih seru bahkan. So make sure kalian jangan miss. And mau say thank you Timmy for doing this. Lo menarik gue keluar dari my comfort zone. Dan I think I grow a bit today karena gue berani di depan IG Live sama teman-teman semua. So I want to thank you. So it's good. Semoga kita bisa ngobrol lagi nanti in public. Yeah, bro. Gimana sih? Interstellar. Gue gimana sih? I don't know how. I don't know how to do this. Gimana, Tim? Selesai? Ya, Puas? oke. Ya, mau nggak mau gitu kan. Tapi anyway, thank you banget teman-teman. Terutama ini kayak temen-temennya Kenny berarti ya. Ya kan, thank you banget kalian tiba-tiba terjebak di obrolan ini. Gitu. Tapi ya kita appreciate banget teman-teman join 108 loh Ken. Terus kayak ini komennya kayak banyak banget. Thank you banget. Ada Green, ada istri gue. Halo Hani. Yes, hi Sorry ya Graham. jadi nambah 1 jam kita. Sip. Gitu, thank you banget Thanks buat semua. semuanya. Dan minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempet dijawab dan nggak bisa kita jawab karena kita kayak nggak punya cukup knowledge di situ. Kita minta Ya. mohon pengertiannya. So apalagi ya, udah kali ya. Ya, Tim, thanks man. Kita ngobrol Oke. lagi nanti ya. Ya, See you. thank you Bye banget ya guys. Ken. Thank you See banget. you. Bye guys. See you. Besok di IG Timmy, besok. See you. Jam 8 malam. Ya. Bye Ken.